Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini masuk ke teori asam dan basa. Teori asam dan basa dibagi tiga. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+. Contohnya HCl. HCl jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+ ditambah Cl-. Ini namanya asam klorida. H2SO4 jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion 2H+ ditambah SO4 2-. Ini namanya asam sulfat. Di sini H-nya ada 2, berarti di sini 2H+. Di sini 2H+, berarti di sini 2-. Sedangkan H3PO4 jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion 3H+ ditambah PO4 3-. Ini namanya asam fosfat. Di sini H-nya ada 3, berarti 3H+, sedangkan di sini 3-. Nah, untuk yang berikutnya HNO3, H2S, H2CO3, HBr, CH3COOH, HCN, HCl4, H2C2O4. Silakan kalian cari reaksi ionisasinya dan nama dari asam tersebut. Kemudian basa menurut Arrhenius adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contohnya NaOH jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi ion Na+ dan OH-. Na itu natrium, OH hidroksida, berarti namanya natrium hidroksida. Sedangkan CaOH 2 kali jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion Ca2+ ditambah 2OH-. Di sini OH-nya ada 2, berarti di sini 2 OH-. Ca namanya kalsium, OH-nya hidroksida. Jadi kalsium hidroksida. Untuk basa yang berikutnya AlOH 3 kali, BaOH 2 kali, KOH, MgOH 2 kali, FeOH 2 kali, FeOH 3 kali, CuOH 2 kali, CuOH, dan PbOH 2 kali, SnOH 2 kali, HgOH 2 kali. Silakan kalian cari reaksi ionisasinya dan nama dari basa tersebut. Sedangkan teori asam basa yang kedua yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies ion atau molekul yang berperan sebagai proton donor atau pemberi proton atau H+ kepada suatu spesies yang lain. Sedangkan basa adalah spesies ion atau molekul yang bertindak sebagai proton akseptor, penerima proton atau H+. Contohnya, di sini ada HCl ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah Cl-. Untuk gampangnya, kalian lihat HCl. Ini pasangannya mana? Pasangannya dengan Cl. Jadi ada spesies yang sama Cl dengan Cl. Nah, kalian lihat HCl dengan Cl-. Lebih gampangnya kalian lihat dari H-nya. Mana yang lebih banyak hidrogennya? HCl lebih banyak hidrogennya. Berarti HCl adalah asam 1. Sedangkan Cl- adalah basa 1. Nah, kalau H2O pasangannya dengan H3O+. Antara H2O dengan H3O+, yang H-nya paling banyak adalah H3O+. Berarti H3O+ adalah asam 2, sedangkan H2O adalah basa 2. Nah, berarti HCl dengan Cl-, kemudian H2O dengan H3O+ ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Dan contoh yang berikutnya, H2O ditambah PO4 3- menjadi HPO4 2- ditambah OH-. Sekarang kalian lihat H2O-nya. H2O pasangannya dengan OH-. Kalian lihat H2O dengan OH- mana yang H-nya paling banyak? Yang H-nya paling banyak adalah H2O. Berarti H2O adalah asam 1, sedangkan OH- adalah basa 1. Sedangkan PO4 3- pasangannya dengan HPO4 2-. Yang H-nya paling banyak adalah HPO4 2-, berarti ini adalah asam 2. PO4 3- adalah basa 2. H2O dengan OH-, PO4 3- dengan HPO4 2- disebut pasangan asam basa konjugasi. Jadi kuncinya, kalau asam yang mengandung H lebih banyak, sedangkan basa yang mengandung H lebih dikit atau tidak mengandung H.
Sedangkan teori asam basa yang ketiga adalah teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau disebut akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau disebut donor pasangan elektron. Contohnya seperti ini. NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. NH3 jika ditulis struktur Lewisnya dia seperti ini. Sedangkan BF3 jika ditulis struktur Lewisnya seperti ini, menjadi NH3BF3 seperti ini. Nah, kamu lihat atau kalian lihat mana yang mempunyai pasangan elektron bebas. Yang punya pasangan elektron bebas adalah NH3. Nanti pasangan elektron bebas ini akan dipakai atau disumbangkan ke BF3 untuk dipakai bersama. Nah, yang mempunyai pasangan elektron bebas ini disebut basa. Sedangkan yang menerima pasangan elektron bebas disebut asam. Sekarang contoh yang berikutnya adalah H+ ditambah NH3 menjadi NH4+. H+ kalau digambarkan seperti ini, sedangkan NH3 digambarkan seperti ini struktur Lewisnya. Kemudian gambar NH4-nya seperti ini. Kemudian yang mempunyai pasangan elektron bebas adalah NH4. Nanti pasangan elektron bebas ini akan disumbangkan ke H+ untuk dipakai bersama. Yang menyumbangkan pasangan elektron bebas disebut basa, sedangkan yang menerima pasangan elektron disebut asam. Nah, ini teori asam basa menurut Lewis. Ya, silakan diamati, dipahami, kemudian kalian catat, dan kalian kerjakan soal-soalnya yang sudah Ibu taruh di classroom. Assalamualaikum.